Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa pula kami berterima kasih kepada Bapak Fridani Puji MPD selaku dosen pengampu kami. Kami dari kelompok 10, saya Nur Khalisa sebagai moderator dan pemateri pertama, Saya Mahmud Lutfi dan pemateri kedua. Muhammad Rahmat. Kami kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Elliptical Sentence. Adapun susunan acara pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Penutup. Baiklah, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, penyampaian materi. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan menyampaikan materi elliptical sentence. Untuk mengungkapkan gagasan, perasaan dan pemikiran seseorang, kita dapat menggunakan bahasa. Aturan-aturan ini dapat diterapkan baik dalam acara formal maupun informal, tergantung pada niat pembicara atau penulis. Mereka perlu diterapkan dalam kalimat atau konstruksi. Salah satunya yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah elliptical sentence. Elliptical sentence digunakan untuk menghindari pengulangan sebuah kata atau beberapa kata dalam sebuah kalimat. Pengertian elliptical sentence. Elliptical sentence adalah gabungan dua kalimat yang berbeda subjeknya tetapi predikatnya sama dan digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Tujuan dibentuknya kalimat elips yaitu untuk menyampaikan pernyataan secara sederhana dan sekaligus menghindari pengulangan unsur kalimat yang sama. Kalimat elipsis terbagi menjadi dua, yaitu kalimat elipsis untuk kalimat gabungan setara yang menggunakan kata sambung n dan kalimat gabungan setara yang berlawanan yang menggunakan kata sambung bat. Pembagian kalimat elliptical sentence. Kalimat gabungan ini terbagi menjadi tiga, yaitu kalimat gabungan setara positif, kalimat setara negatif, dan kalimat setara berlawanan. Kalimat elipsis dalam kalimat gabungan secara positif. A. Either or, artinya baik ataupun yang menunjukkan salah satu. Kalimat ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat positif yang sama subjek, predikat, bahkan objeknya yang sama depan. Catatan, kata kerjanya selalu menyesuaikan dengan subjek yang disebut akhir. Rumusnya either tambah non tambah or tambah plural non tambah plural verb, atau either tambah non tambah or tambah singular non tambah singular verb. Contoh kalimat: either Cody or Justin will sing this song tonight. Cody atau Justin akan menyanyikan lagu ini nanti malam. Kata Cody atau Justin itu menunjukkan salah satu. Yang kedua, and so, yang artinya begitu juga pula. Rumusnya subjek 1 tambah auxiliary tambah verb tambah and tambah so tambah auxiliary tambah subjek. Contohnya, I will start working at the publishing company tomorrow. Menjadi I will start working at the publishing company tomorrow and so will Rina. Selanjutnya, kalimat elipsis dalam kalimat gabungan setara negatif.
pertama, another. Another artinya juga. Kalimat ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat negatif. Rumusnya, subjek 1 tambah auxiliary not tambah verb tambah an tambah another auxiliary tambah subjek 2. Contoh kalimat, he is not studying English, she is not studying English. Menjadi he is not studying English and neither is she. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Saya di sini akan memberikan presentasi materi yang tadi. C. Neither nor, untuk menyatakan bahwa keduanya tidak atau bukan dari dua perbuatan dalam bentuk negatif yang mempunyai bentuk tense yang sama. Rumusnya, neither plus noun plus nur plus plural noun plus plural verb. Contoh kalimatnya, neither Amanda nor Kunita likes playing football. Contoh kedua, she is neither ugly nor stupid. C. Kalimat elipsis dalam kalimat gabungan setara berlawanan. Rumusnya, subjek 1 plus auxiliary plus verb plus but plus subjek 2 plus auxiliary not plus verb. Contoh, Rini is working in the private company. Sinta is not working in the private company. Menjadi Rini is working in the private company but Sinta is not. Selain menggunakan kata but, kata will atau worse juga digunakan dalam kalimat gabungan setara berlawanan. D. Good and, untuk menyatakan bahwa suatu kondisi dari dua kalimat positif yang mengandung kata kerja, kata benda dan sebagainya dalam bentuk tense yang sama. Contoh kalimat, he painted the door, he painted the window. Menjadi he painted both the door and the window. E. Reading, atau membaca dalam proses melihat serangkaian simbol tertulis dan memperoleh makna dari simbol-simbol tertulis tersebut. Ketika kita membaca, kita menggunakan mata kita untuk melihat simbol-simbol tertulis tersebut seperti huruf, tanda baca, dan spasi. Yang terakhir, kesimpulan, elliptical tense adalah gabungan dua kalimat yang berbeda subjeknya tetapi predikatnya sama dan digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Tujuan dari dibentuknya kalimat elips yaitu untuk menyampaikan pernyataan secara sederhana dan sekaligus menghindari pengulangan unsur kalimat yang sama. Kalimat elipsis terbagi menjadi dua, yaitu kalimat elipsis untuk kalimat gabungan setara yang menggunakan kata sambung and, dan kalimat gabungan setara berlawanan yang menggunakan kata sambung but. Kalimat gabungan ini terbagi menjadi tiga, yaitu gabungan setara positif, kalimat setara negatif, dan kalimat setara berlawanan. Penyampaian materi dari kelompok kami. Acara yang ketiga yaitu penutup. Sebelum menutup presentasi ini, kami dari kelompok 10 meminta maaf kalau ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk penutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah.